Baiklah, kita lanjut ke sesi yang ketiga. Di sini yang sesi ketiga kita akan pelajari mengenai statistika deskriptif dan statistika inferensial. Jadi statistika itu dibagi ke dalam menjadi dua dunia, ibaratkan dua dunia ya, yaitu dunia populasi dan dunia contoh. Nah, populasi itu apa? Populasi itu keseluruhan objek yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan contoh itu adalah himpunan bagian dari populasi. Jadi sebagian dari populasi. Nah, kemudian di sini di bidang statistika itu kita mengenal istilah sampling atau pengambilan contoh. Jadi dari populasi itu di sampling. Kemudian dari hasil sampling nanti diperoleh sampel atau contoh. Kemudian dari contoh ini nanti akan dilakukan pendugaan untuk menduga bagaimana karakteristik dari si populasi. Nah, tentunya dalam mengambil contoh ini ada kaidah-kaidahnya gitu. Bagaimana contoh yang baik? Contoh yang baik adalah contoh yang diambilnya itu secara acak. Dan contoh ini representatif atau mewakili kondisi si populasinya. Contoh yang acak itu bagaimana ya maksudnya, Bu? Contoh acak itu maksudnya adalah bukan acak-acakan maksudnya ya. Jadi contoh acak ini maksudnya adalah semua anggota populasi itu dia punya peluang yang sama untuk diambil sebagai contoh atau sebagai sampel gitu. Nah, jadi kalau misalnya populasinya itu adalah semua mahasiswa peserta metode statistika di paralel 34 ya, berarti jumlah anggota populasinya berdasarkan absensi ya, itu ada 70 mahasiswa. Kemudian saya melakukan sampling misalnya untuk mengetahui berapa sih nanti kira-kira nilai kuisnya dengan soal berapa sih nanti kira-kira nilai rata-rata nilai UTS-nya gitu ya. Untuk seluruh kelas, misalnya saya belum selesai gitu ngoreksinya, terus saya pengen melakukan pendugaan dengan mengambil beberapa contoh. Nah, berarti ini saya ngambil contoh, jangan ngelihat yang sering bertanya aja gitu. Misalnya yang sering bertanya si A, si B, si C, si D gitu. Nah, kalau misalnya samplingnya yang saya ambil adalah orang-orang itu, maka nanti akan tidak tepat hasil pendugaan yang saya lakukan. Oleh karena itu, dengan menggunakan daftar hadir, misalnya saya melakukan sampling secara acak. Misalnya saya membangkitkan bilangan acak dengan menggunakan kalkulator, kemudian angka yang muncul nanti saya gunakan sebagai itulah yang akan saya ambil sebagai contoh gitu. Nah, kemudian selain contoh dan populasi, tadi kan contoh, hasil dari si contoh ini nanti akan dilakukan pendugaan untuk menduga bagaimana karakteristik dari populasi. Nah, kita melakukan pendugaan itu dengan tingkat keyakinan gitu. Biasanya pada selang kepercayaan 95%, pada selang kepercayaan 90%, atau dengan tingkat kepercayaan 95%, atau kalau misalnya kalian di quick count itu tingkat kesalahannya 5%, tingkat kesalahannya 10% gitu kan. Nah, itu mungkin kalau misalnya kalian mengamati ya seperti itu. Jadi ada tingkat keyakinan di pendugaan ini, nggak 100%. Kenapa kok nggak ada 100%? Ya karena orang itu namanya ngambil sampel atau ngambil contoh, bukan seluruh populasinya yang diamati, pasti ada tingkat kesalahannya gitu. Nah, tingkat besar kecilnya tingkat kesalahan ini tergantung dari metode sampling yang digunakan ataupun jumlah sampel yang diambil. Nah, selain itu, kita juga mengenal adanya statistika deskriptif dan statistika inferensial. Apa itu statistika deskriptif? Statistika deskriptif adalah ilmu yang pelajari tentang teknik-teknik yang berguna dalam peringkasan data dan pemberian gambaran umum tentang data yang dimiliki. Kemudian,
Kalau misalnya statistika inferensia apa? Statistika inferensia itu mempelajari kaidah-kaidah pengambilan kesimpulan statistika dari data yang dimiliki dengan menggunakan ilmu peluang. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang ya, 70% dari mahasiswa di kelas ini mendapatkan nilai UTS lebih dari 85. Nah, itu kan cuma menggambarkan peringkasan. 70%-nya itu dapat 85. Itu berarti masuk ke statistika deskriptif. Oke. Nah, tapi kalau misalnya saya mengambil kesimpulan dari contoh yang saya ambil, misalnya dari 10 orang yang saya ambil sebagai contoh, itu berarti misalnya nih kalimatnya adalah dengan tingkat kepercayaan 95%, nilai rata-rata metode statistika untuk paralel 34 itu adalah 76 gitu. Nah, itu berarti sudah masuk ke statistika inferensia. Kemudian kalau sebagian besar mahasiswa metode statistika di paralel 34 mendapatkan nilai 85, karena di situ ada sebagian besar, berarti kayak menyimpulkan, nah maka itu masuk ke dalam ranah statistika inferensia. Untuk contoh-contohnya nanti akan dipelajari lebih lanjut di responsi ya, latihan soalnya. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau deskriptif itu ada grafik-grafik, kemudian ada persentase, apa itu masuk ke deskriptif. Kalau inferensia itu dari contoh, kita mau menduga karakteristik populasinya. Nah, ini istilah-istilah di statistika, diantaranya ada populasi. Populasi itu keseluruhan pengamatan yang menjadi pusat perhatian kita. Contoh himpunan bagian dari populasi, yang tentunya di sini harus mewakili populasinya. Kemudian parameter merupakan karakteristik numerik dari populasi, statistik itu karakteristik numerik dari contoh. Sedangkan ada juga peubah atau variabel, itu merupakan ciri dari objek yang diamati. Nah, di statistika itu kita biasanya bekerja dengan contoh. Mengapa kita bekerja dengan contoh? Karena adanya keterbatasan sumber daya berupa tenaga, biaya, dan waktu untuk dapat mengamati populasi, karena populasi kan jumlahnya sangat banyak ya. Kalau misalnya kayak Indonesia gitu, kenapa kok sensusnya diadakan 10 tahun sekali? Karena kalau misalnya diadakan setiap tahun, maka anggarannya akan bengkak. Jadi itu adalah keterbatasan sumber daya berupa biaya. Kemudian populasi selalu bergerak dan berubah. Nah, ini juga yang menyebabkan kesulitan kenapa kita kok tidak mengamati populasi. Nah, tadi seperti yang saya bilang di awal, contoh yang diambil itu harus representatif. Representatif itu artinya mewakili agar kesimpulan yang diambil itu tidak bias atau bisa tepat. Nah, ini contoh harus mewakili, harus memiliki karakteristik yang sama dengan populasi karena data contoh digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai populasi. Jadi, kalau misalnya saya tadi ngambil contoh di kelas ini untuk menduga nilai UTS, di kelas ini ada laki-laki, ada perempuan, saya nggak bisa kalau misalnya cuma ambil perempuan semua atau laki-laki semua gitu. Dia harus dua-duanya. Nah, ini peubah dan jenisnya. Kita sekarang ke peubah dan jenisnya. Misalnya kita bermaksud mengumpulkan informasi tentang populasi mahasiswa yang mengambil mata kuliah metode statistika di IPB tahun ajaran 2020-2021, maka informasi apa saja yang akan diperoleh menurut Anda? Nah, di sini jadi tadi hanya gambaran, nanti setelah itu kita akan tahu setelah belajar tentang peubah dan jenisnya. Apa itu peubah atau variabel? Peubah atau variabel itu merupakan suatu ciri yang dapat dikuantifikasikan dengan cara tertentu atau karakteristik dari individu atau objek. Objeknya itu bisa makhluk hidup atau benda mati. Nah, cara baku mengkuantifikasikan peubah itu bisa dengan klasifikasi atau penggolongan, misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian ada pengukuran, misalnya tinggi badan. Kemudian ada pencacahan, umur misalnya. Pencacah banyaknya tahun sejak kelahiran.
Nah, jenis peubah berdasarkan nilainya itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu kategorik dan numerik. Kategorik itu dia misalnya kayak jenis kelamin, laki-laki, perempuan, kemudian ada ras, kemudian suku, kemudian misalnya tingkat kesukaan orang terhadap suatu makanan, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya peubah numerik, misalnya tinggi badan, berat badan, gitu-gitu ya. Kemudian suatu peubah dikatakan numerik jika nilai dari peubah itu merupakan bilangan yang mencerminkan nilai yang sesungguhnya, bukan hanya kode. Itu penetapannya. Nah, ini variabel ya. Ada numerik, ada kategorik. Nah, numerik itu dibedakan jadi kontinu dan diskret. Kontinu berarti dia ada desimalnya. Kalau misalnya diskret itu dicacah, bisa dicacah. Jadi misalnya jumlah orang 1, 2, 3 gitu, nggak ada jumlah orang 1,5, nanti jadi takut kan orangnya ya, kok ada orang setengah gitu. Kemudian untuk data kategorik itu berupa data ordinal dan nominal. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, ini jenis peubah berdasarkan ukurannya. Itu ada nominal. Di nominal ini hanya menggolongkan saja. Di sini contohnya adalah agama dan suku. Kemudian ada ordinal, itu mengurutkan. Misalnya tingkat pendidikan, kualitas buah. Tingkat pendidikan kan SD, SMP, SMA, dan seterusnya gitu ya. Interval itu mengukur jarak, suhu, nilai ujian. Kemudian rasio itu dia bisa membandingkan tinggi, berat badan. Membandingkan itu maksudnya adalah tinggi badan 2 meter itu merupakan 2 kali lipatnya dari 1 meter. Gitu. Nah, ini dua jenis rancangan pengumpulan data yang utama, ada observasi dan percobaan. Secara umum, kalau misalnya observasi itu data dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Kalau percobaan itu data yang dikumpulkan merupakan respon dari objek atau individu atau unit yang dikondisikan tertentu. Jadi kalau misalnya observasi atau survei itu sebenarnya datanya sudah ada, tinggal dikumpulkan. Kalau percobaan itu datanya belum ada, tapi dibangkitkan melalui percobaan. Nah, ini contohnya di jajak pendapat. Ada jajak pendapat, misalnya seperti ini. Apakah Anda setuju jika markas besar PBB tetap ada di Amerika Serikat? Ada ya dan tidak. Kemudian ini yang jawabannya kan. Nah, metode 1 misalnya kita menggunakan telepon masuk. Kemudian yang kedua kita telepon acak, diacak dari buku telepon. Nah, kalau misalnya kita pakai telepon masuk, itu nanti hasilnya akan berbias. Mengapa? Karena biasanya yang telepon-telepon itu cuma orang yang nggak setuju. Kalau setuju ya udah diem aja gitu. Kalau telepon acak itu bias bisa ditekan melalui pemilihan responden secara acak. Nah, ini kesalahan-kesalahan dalam pengumpulan data. Itu bias dalam jajak pendapat, itu ada bias seleksi dari pemilihan respondennya, kemudian ada bias dari nomor yang tak terdaftar. Jadi yang ada di nomor di buku telepon kan belum tentu mencakup semua nomor telepon, mungkin ada yang nggak terdaftar di buku telepon itu. Kemudian bias dari telepon yang tak dijawab, bias respon. Jadi bias respon itu kita pengennya ngobrol sama ibunya, ternyata yang angkat di situ asisten rumah tangganya. Kemudian yang kedua, kesalahan populasi sasaran. Yang ketiga, pendapat yang berubah-ubah. Kemudian ini contoh untuk metode sampling atau metode pengambilan data, itu biasanya simple random sampling. Ini merupakan metode yang paling sederhana dalam pengambilan data ya. Jadi ini kayak lotre aja, kayak arisan gitu. Kita mengambil N kecil sampel dari populasi. Cara atau prosedur yang digunakan juga sangat sederhana. Bisa pakai tabel bilangan acak, kalkulator, komputer, atau bahkan lotre gitu. Nah, di sini data itu memiliki sebaran tertentu.
dia punya pusat, punya ragam. Kalau misalnya digambarkan menggunakan histogram seperti ini ya, pusatnya berarti yang di tengah-tengah ini, ragamnya berarti ini sebaran histogramnya. Kemudian data bisa berasal dari populasi atau contoh. Contoh yang diambil harus representatif dan cukup jumlahnya. Agar representatif maka harus contoh yang acak. Acak di sini bukan berarti acak-acakan atau sembarangan. Nah, contoh itu berguna untuk menarik kesimpulan tentang populasi. Sekian dulu untuk pertemuan satu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.